Saudara sekalian, saya sedang membaca kitab Tawarik. Saudara suka baca kitab Tawarik? Banyak orang merasa boring membaca kitab Tawarik karena terlalu banyak nama-nama silsilah-silsilah. Si A memperanakan si B dan seterusnya kepada si C dan seterusnya. Banyak orang tidak mengerti kenapa nama-nama ini ada di dalam Alkitab. Aku tidak kenal. Tetapi saudara sekalian, ada hal yang menarik tentang silsilah. Silsilah banyak sekali orang-orang biasa yang tidak dikenal, orang-orang biasa yang tidak dicatat kejadian-kejadian di dalam hidupnya. Tetapi silsilah ini mau menyatakan bahwa Allah peduli kepada orang-orang yang biasa. Kalau saudara lihat di dalam silsilah, di dalam seperti Tawarik ini banyak sekali bagian-bagian yang mungkin bagi kita membosankan karena kita tidak kenal. Ya, orang-orang itu kita mengatakan insignifikan. Orang-orang yang tidak berarti, orang-orang yang tidak penting, tidak ada memberikan tambahan bagi pemahaman teologi kita. Mungkin ada yang mengatakan, ya mereka hanya menghambur-hamburkan, mengisi lembaran Alkitab. Mungkin itu yang dipikirkan beberapa orang. Tetapi sebenarnya apa yang silsilah ingin ajarkan kepada kita, saudara? Untuk apa nama-nama yang tidak kita kenal itu ada di situ? Apa Tuhan sedang membuang waktu dengan memberitahu kita nama-nama itu, ataukah ada sesuatu pesan yang Tuhan ingin kita dengarkan? Nah, saudara, kita cenderung mengabaikan teks-teks seperti itu. Bahkan mungkin kita ada yang nama-nama yang bagi kita lucu kedengarannya di telinga kita. Tetapi ini adalah firman Allah, tentu ada yang ingin Allah sampaikan. Maka apa yang silsilah itu ingin ceritakan kepada kita? Banyak. Satu hal yang penting yang silsilah itu ingin sampaikan ialah silsilah ini sedang menceritakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang memegang perjanjiannya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Maka silsilah ini mau mengatakan kepada kita, siapapun kita, dimanapun kita, betapa jauhnya kita dari manusia yang pertama, dari Adam, atau betapa jauhnya kita daripada tokoh-tokoh iman yang dicatat di dalam Alkitab, kita tetap adalah bagian daripada rencana Allah. Orang-orang dalam silsilah ini sekalipun kita tidak kenal mereka, tetapi mereka menjadi bagian daripada rencana Allah. Mereka menjadi bagian daripada perjanjian Allah. Mereka adalah orang-orang yang ditempatkan untuk menyatakan kesetiaan Allah. Maka ini satu hal yang sangat indah. Silsilah ini mau menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang mengenali kita satu persatu dan membawa kita masuk ke dalam rencananya. Maka saudara sekalian, Allah menempatkan kita di dunia ini bukan sesuatu hal yang kebetulan, bukan sesuatu hal yang tanpa tujuan. Banyak orang mengatakan, untuk apa aku hidup? Aku tidak tahu untuk apa aku hidup. Aku hidup ini hanyalah sebuah kecelakaan di dalam dunia ini. Tidak. Allah yang menempatkan engkau dan saya, Allah yang membawa engkau kepada pengenalan akan pribadinya, Allah yang menebus engkau melalui karya daripada Kristus. Allah memiliki rencana di dalam kehidupanmu dan Dia setia, Dia akan menggenapi apa yang sudah direncanakan itu. Mungkin bagi kita itu hal yang biasa, hal yang sederhana, bukan hal yang besar menurut dunia ini. Tetapi itu pun menyatakan kesetiaan Allah. Maka biarlah kita boleh memikirkan keberadaan kita di dunia ini, eksistensi kita. Kita bukan lahir hanya sekadar memenuhi bumi ini. Kita bukan seperti yang dipikirkan banyak orang tentang kitab Tawarik, yaitu orang-orang yang hanya memenuhi lembaran-lembaran Alkitab. Bukan. Tetapi kehadiran kita menyatakan kebesaran daripada Allah kita. Kehadiran kita menyatakan kesetiaan daripada Allah kita. Maka saudara, jangan biarkan hidup ini sia-sia. Jangan biarkan engkau dipengaruhi oleh pandangan orang lain tentang dirimu, penilaian orang lain tentang dirimu. Tetapi biarlah engkau tahu, aku adalah image of God, yang dicipta Allah, ditempatkan dalam dunia untuk menggenapi rencana Allah yang mulia. Maka biarlah itu menjadi satu hal yang terus kita kejar, bagaimana mengerjakan rencana Allah di dalam hidup kita. Bukan bagi kemuliaan diri kita, tetapi bagi kemuliaan nama Allah. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup engkau dan saya. Mari kita berdoa. Kami berdoa bersyukur Tuhan, kehadiran kami bukanlah satu eksistensi yang kebetulan, yang tidak ada tujuan, tidak ada makna. Tetapi sebagaimana tokoh-tokoh di dalam Tawarik yang banyak kami tidak kenal namanya, tetapi mereka menyatakan bahwa engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang menggenapi rencanamu dalam dunia ini.
Demikian pula dalam kehidupan kami. Kami ditempatkan di tengah dunia ini. Biarlah kami boleh melihat bahwa Engkau memiliki tujuan dan Engkau mau supaya keberadaan kami boleh menyatakan mulia dan keagungan-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.